Adapun ini yang seperti ini perlu diingatkan. Saya beberapa hari yang lalu, hari Kamis, mampir ke masjid sholat duhur. Begitu masuk ke masjid, saya lihat ada mirip-mirip ini juga. Ini lafdzul jalalah. Lihat ya, ini lafaz Allah, ada kalimat Allah ini ya, harusnya dimuliakan. Begitu. Harusnya di tempat yang tinggi, nggak boleh di tempat yang rendah. Ini kalau khotib berdiri pas di bawah dengkul ini. Ini bukan cuma masjid ini, bukan, kebetulan kok ini juga ada juga begitu maksudnya. Ya, enggak, kebetulan ini ada. Makanya buat pelajaran juga buat yang lain. Saya lihat jelas lafadznya lafdzul jalalah. Itu kalau berdiri, kalau dia duduk di atas kursi pas ya, nggak pantas lah begitu ya. Nah, jadi untuk yang membuat mimbar ini dikasih tahu tempat yang tinggi atau polos saja, ya polos. Nama masjid boleh Al-Muqarrabin, kira begitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau lafdzul jalalah, nama Muhammad, nama Rasulullah SAW, ayat, zikir, itu sebaiknya tidak di tempat yang rendah ini. Saya enak hari Jumat yang lalu agak tinggi. Saya kepikiran itu ya. Alhamdulillah kursinya turun ke bawah nih sekarang. Ya, karena di situ tadi kalau kita berdiri duduk di situ pas di atasnya ini. Enggak boleh ya. Lafdzul jalalah harus tinggikan. Ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Alhamdulillah masih ingat. Kalau nggak ngomong kita dosa nanti. Kan yang pengukir itu dia nggak ngerti. Maksudnya mau dipakainya gimana sih? Gitu kan. Tapi kita yang tahu, yang mengerti, pasti tanya kepada ulama juga pasti insya Allah yang pasti dia akan setuju dengan itu. Ya, kalau kita tanyakan kepada para ulama yang lain, gimana posisi berdiri kita, dengkul kita di lafdzul jalalah, gitu kan? Ini makanya gimana yang sudah terlanjur? Nah, itu terserah daripada DKM-nya. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiratil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Kemarin kita bahas tentang sholat jamak dan sholat qashar ya. Sudah paham, sudah praktek ya. Kita pada malam hari ini kita akan baca tentang sholat Jumat. Ini agak panjang ini sholat Jumat itu, khutbahnya, sholatnya, dan terkait semua tentang Jumat. Banyak hadis-hadisnya. Yang pertama dari An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi. Sahl bin Sa'd As-Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal mimbar. Beliau berdiri di atas mimbar. Fakabbara wa kabbara an-nas wara'ahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir, maka orang-orang pun takbir di belakangnya.
Bisa dibayangkan itu seperti apa? Di atas mimbar Rasulullah takbir. Berarti di sini Rasulullah takbir bukan takbir Allahu Akbar, bukan, tapi takbir sholat. Ya, bagaimana mimbar bisa dipakai untuk sholat? Jadi tempatnya kan tinggi. Ya, nanti dijelaskan. Makanya kalau baca hadis dibaca begini aja, walaupun bisa bahasa Arab, itu nggak bisa, harus ambil lagi pendapat para ulama. Gimana maksudnya? Gimana takbir di atas mimbar, kemudian di belakangnya orang-orang di mimbar, di belakangnya ada siapa? Kan di depannya kalau mimbar, begitu kan? Kan orang di depannya, bukan di belakangnya. Berarti Rasulullah SAW menghadap ke kiblat waktu itu. Rasulullah menjadi imam sholat, Rasulullah di atas mimbar. Begitu. Mimbar bukan podium ya. Ini podium namanya. Ya, ini bukan mimbar. Ya. Nanti dijelaskan juga mimbar itu apa, gitu ya. Wa huwa 'alal mimbar. Tsumma rafa'a. Kemudian Rasulullah SAW rafa'a. Jadi rafa'a ra'sahu berarti ruku masih di atas mimbar. Rafa'a berarti bangun. Rasulullah bangun, sami'allahu liman hamidah. Begitu ya. Fa nazalal qahqarah hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian waktu setelah ruku Rasulullah mundur. Nazalah turun, mundur. Berarti mimbar itu ada 3, gitu ya. Ada tingkat tangga, di paling atas Rasulullah jadi imam waktu baca Al-Fatihah. Kemudian waktunya ruku Rasulullah mundur ke belakang. Gitu. Ya, jadi Rasulullah mundur ke belakang. Sujud. Hatta sajada fi aslil mimbar. Rasulullah sujud di paling dasarnya mimbar. Itu berarti di tangga yang terakhir. Sujudnya. Berarti mundur begini, ini tangga di sini, Rasulullah mundur ke sini. Kebayang ya? Tsumma ada. Kemudian Rasulullah SAW kembali lagi hatta faragha min akhiri salatihi. Jadi waktunya naik lagi Rasulullah SAW menjadi imam itu, naik lagi ke atas mimbar. Kemudian kalau sujud Rasulullah mundur lagi. Jelas. Ini hadisnya dulu. Nanti apa kata para ulama dan apa kata pendapat para fuqaha. Faragha min akhir salatihi. Selesai, tsumma aqbala 'alan nas. Di sini Rasulullah SAW aqbala 'alan nas, menghadap orang-orang. Jadi menghadap, aqbala menghadap. Ya. Walaupun biasanya memang ada pendapat sunnahnya itu imam menghadap ke sana selesai sholat, ya, selesai sholat menghadapnya ke kanan, itu ada riwayat. Kalau mau ada yang disampaikan menghadap ke sana boleh, ya. Kalau berdoa adabnya menghadap kiblat, tapi bukan berarti seperti keyakinan sebagian orang, kalau kita nggak menghadap kiblat, itu nggak menghadap Allah. Padahal Allah itu tidak berarah, kan nggak boleh. Seperti manusia kan, itu nggak seperti itu keyakinan kita. Ya, tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, itu yang berat-berat nggak usah lah ya. Nah, ini yang ringan-ringan aja. Ya, Rasulullah SAW menghadap ke jamaah, ke orang-orang yang tadi, para sahabat. Faqala. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhan nas, hai sekalian manusia, innama shana'tu hadza, sesungguhnya aku melakukan ini. Kan biasanya satu tempat Rasulullah salatnya, tapi ini Rasulullah naik ke atas, mundur lagi. Innama shana'tu hadza, sesungguhnya aku melakukan ini tadi, lita'tammu bi, supaya kalian bisa mengikuti aku, gitu. Supaya kalian
bisa mengikuti, aku melihat jelas kalau di tempat di posisi yang atas itu tempatnya jelas dilihat oleh para sahabat yang lain. Ya. Walita'allamu salati, agar kamu juga belajar bagaimana salatku, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Disebutkan dalam hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Gitu. Sallu kama ra'aitumuni, salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini sengaja Rasulullah SAW menaik di tempat di atas mimbar supaya tujuannya orang melihat. Ya. Wa fi lafdin shalla 'alaiha tsumma kabbara 'alaiha tsumma raka'a wa huwa 'alaiha tsumma nazala al-qahqara. Ya. Di sini dalam riwayat yang lain Rasulullah salat di atasnya, takbir di atasnya, ruku' di atasnya, baru tsumma nazala al-qahqara, artinya mundur. Ya, nazala turun mundur, bukan turun berbalik. Gitu. Karena kalau berbalik dia membelakangi kiblat, batal. Beliau tidak melakukan itu, tapi mundur begini. Ya. Itu hadisnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Dan ini dilakukan, dikatakan di waktu sholat Jumat. Ya. Kayak sholat Jumat. Dan periwayat hadis ini tadi adalah diperselisihkan apakah beliau adalah sahabat yang terakhir yang meninggal. Ya, ada yang mengatakan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal, ada yang mengatakan tidak, yang meninggal di Madinah. Ya, beliau adalah meninggal yang di Madinah. Ada kalau di riwayat yang lain juga Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Adapun As-Sa'idi tadi dikatakan meninggal yang ada di Madinah. Ada juga yang mengatakan meninggal tempat yang lain, tapi itu tidak perlu kita bahas terlalu banyak. Yang jelas di sini Rasulullah SAW sholat di atas mimbar, begitu ya. Nah, sekarang apa mimbar itu? Ya, mimbar itu apa? Fahuwa bikasril mim mushtaqun minan nabr wa huwa al-irtifa. Ya. Itu kalau dibaca mimbar gitu ya, minbar asalnya. Orang membacanya mimbar padahal minbar gitu ya. Minbar. Tapi enaknya dibacanya mimbar. Ya. Minbar itu tadi artinya an-nabr. Nabr huwa al-irtifa, ya, tempat yang tinggi. Jadi mimbar itu tempat yang tinggi. Rasulullah SAW dulu punya sebatang kurma dipotong, itu tempat pijakan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada seorang perempuan Ansor melihat kok sederhana sekali begitu, dibikinkanlah mimbar itu oleh Ansoriyah, seorang perempuan Ansor, maka jadilah mimbar yang mempunyai 3 tangga, jadi naik di atas begini. Ya, ada 3 tangga, dan itu sunnah, karena Rasulullah mengiyakan kan, maka hukumnya adalah sunnah. Ya, mimbar. Adapun ini yang seperti ini perlu diingatkan. Saya beberapa hari yang lalu, hari Kamis, mampir ke masjid sholat zuhur. Begitu masuk ke masjid, saya lihat ada mirip-mirip ini juga. Ini lafdzul jalalah, dan ya, ini lafaz Allah, ada kalimat Allah ini ya, harusnya dimuliakan. Begitu. Harusnya di tempat yang tinggi, nggak boleh di tempat yang rendah. Ini kalau khotib berdiri pas di bawah dengkul ini. Ini bukan cuma masjid ini, bukan, kebetulan kok ini juga ada juga begitu maksudnya.
Ya, enggak kebetulan nih ada. Makanya buat pelajaran juga buat yang lain. Saya lihat jelas lafadznya lafzul jalalah itu kalau berdiri, kalau dia duduk di atas kursi pas ya, nggak pantas lah begitu ya. Nah, jadi untuk yang membuat mimbar ini dikasih tahu tempat yang tinggi atau polos saja, ya polos. Nama masjid boleh Al-Muqarrabin, begitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau lafzul jalalah, nama Muhammad, nama Rasulullah SAW, ayat, zikir itu sebaiknya tidak di tempat yang rendah ini. Saya enak hari Jumat yang lalu agak tinggi. Saya kepikiran itu ya. Alhamdulillah kursinya turun ke bawah nih sekarang. Ya, karena di situ tadi kalau kita berdiri duduk di situ pas di atasnya ini. Enggak boleh ya. Lafzul jalalah harus tinggikan. Ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Alhamdulillah masih ingat. Kalau nggak ngomong kita dosa nanti. Kan yang pengukir itu dia nggak ngerti. Maksudnya mau dipakainya gimana sih? Gitu kan. Tapi kita yang tahu, yang mengerti, pasti tanya kepada ulama juga pasti insya Allah yang pasti dia akan setuju dengan itu. Ya, kalau kita tanyakan kepada para ulama yang lain, gimana di posisi berdiri kita, dengkul kita di lafzul jalalah, gitu kan? Ini makanya gimana yang sudah terlanjur? Nah, itu terserah daripada DKM-nya. Ya. Enggak apa-apa, ini bukan kesalahan, ini enggak sengaja kok. Ya, saya baru ngeh itu tadi kemarin di hari ya, tinggal dihapus saja atau diapain itu nanti ya, iya. Atau dipotong kayak atau di kemana. Ya. Ya diapain aja lah pokoknya itu ya. Jadi karena posisi kita nggak bagus gitu ya. Pasti tidak ada dengan sengaja, nggak sengaja. Tapi kita wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawashaw bil haq. Tawashaw bil haq itu wajib hukumnya. Ya. Ada yang nggak beres, saudara sampaikan. Saya harus diingatkan dan harus kita share lagi sebanyak-banyaknya ini tadi. Karena banyak, bukan cuma satu. Ya, saya masuk ke masjid yang kemarin itu baru betul-betul saya lihat itu. Langsung saya foto juga. Itu lafzul jalalahnya jelas besar. Ini tadi makanya saya pastiin lagi tadi. Ya, ini ada lafzul jalalah ternyata ada juga. Ya, dan rendah. Jadi, tapi ini bukan mimbar. Ya, ini adalah podium. Mimbar itu ada tangganya. Kalau di masjid sana, masjid di lama, ya, masjid di daerah itu biasanya masjid agung itu biasa ada tangga, ya, dia di atas itu ada mimbar, ya. Pokoknya tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Wala syakka anna mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana thalathu darajatin ihdaha al-maqam. Dan tidak diragukan bahwa mimbarnya Nabi itu mempunyai 3 anak tangga, gitu ya. Ihdaha al-maqam, salah satunya adalah al-maqam tempat berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa huwa alladhi qama 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Itu yang dipakai untuk salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu gambarannya. 1 2 3 gitu. Yang dipakai oleh Rasulullah mimbar yaitu tangga yang terakhir. Jadi agak naik sedikit. Gitu, agak naik sedikit, ya. Ada di atasnya. Ya. Kalau sujud makanya Rasulullah mundur. Gitu. Nanti dibahas, berarti gerakan sedikit itu tidak membatalkan. Nanti dibahas para ulama, ya. Wa qauluhu, kemudian Rasul waktu mengatakan rafa'a, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dari rukuknya, rafa'a ra'sahu minar ruku'. Jadi dari ruku' posisinya di tangga ini, misalnya tangganya di sini begini. Kemudian Rasulullah mundur. Ya, setelah bangun, ya, fanazala. Ya. Fanazala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur.
ke belakang, ya, turun dan mundur. Ya, wal murad an-nuzul ba'da raf'ihi minar ruku'. Jadi ruku' sami Allahu liman hamidah berdiri, langsung Nabi mundur. Dan arti daripada al-qahqara gitu ya, wal masyi ila khalaf, yaitu jalan ke belakang, ya mundur artinya. Supaya dilakukan itu supaya tidak gitu ya. Supaya tidak membelakangi kiblat, karena kalau membelakangi kiblat itu batal. Gitu ya. Orang kalau membelakangi kiblat ya batal salatnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mundur, ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan agar ya wali ta'allamu salati, ya, ketika kalian supaya tahu bagaimana cara salatku, gitu. Kata Rasulullah. Tujuannya apa? Ta'liman li ummatihi, yaitu mengajarkan kepada umatnya supaya sholatnya tadi supaya terlihat gimana sih Rasulullah SAW dilihat oleh semua orang. Ya. Yang khilaf enggak kita baca ya. Kemudian dari hadis ini kebayang ya tadi ya, Rasulullah SAW salat, kemudian Nabi Muhammad SAW di atas pijakan yang tinggi supaya dilihat, supaya tujuannya supaya orang-orang melihat. Ya. Dari hadis ini diambil beberapa poin penting, kesimpulan-kesimpulan atau hukum-hukum. Yang pertama, sunnah, ya, adanya mimbar. Mimbar itu adalah sunnah. Tapi bukan berarti kalau nggak pakai mimbar nggak sah, nggak, kan sunnah namanya, ya, sunnah. Apalagi masjid baru atau apa nggak ada mimbar nggak ada masalah, ya. Yang kedua, salah satunya istihbabu qaulil khatib wa man fi ma'nahu, ya, ala murtafi'in minal ardi kamimbarin au kursi au nahwihima. Disunnahkannya khatib. Khatib itu kalau lagi berceramah di tempat yang tinggi. Apakah khatib saja? Enggak. Ya. Pokoknya harus tinggi, lebih tinggi daripada orang yang lain. Tujuannya kan bisa dilihat. Sekarang pertanyaannya, kalau orang mengajar bagaimana? Enggak apa-apa. Kan tujuannya mau mengajar. Cari dia tempat yang agak tinggi supaya dilihat. Gitu. Ya. Sunnah. Kursi boleh, kursi, ya, di kursi boleh, duduk di kursi tinggi supaya tujuannya orang lihatnya enak, begitu, ya. Saya pernah di satu daerah, ini aneh ini biasanya. Ini biasanya orang kan kalau ceramah itu di tempat yang tinggi. Nah, ini saya hadir majelis, saya ditaruh di bawah, kayak sumur gitu, yang hadir di sini semua. Jadi kayak akuarium gitu. Nggak tahu itu, subhanallah, saya nggak sebut namanya takut lihat orangnya. Tapi itu ada di daerah begitu, ya, luar biasa ini. Jadi saya gini, hadirin, bapak-bapak, ya. Yang kedua, dan ini bukan apa? Sombong, ya, berarti ini duduk di tempat yang tinggi menjadikan dia sombong, enggak, ya, supaya tujuannya bisa dilihat, dipahami, dimengerti, mudah. Yang berikutnya, yang ketiga, diperbolehkannya jawazul fi'lil qalil fi shalah,
Di sini ada hukum tentang gerakan yang sedikit boleh dalam sholat. Gerakan dikit. Ya. Gerakan dikit itu apa? Kalau ada yang batal, ya. Kalau ada yang batal, boleh maju kan? Tapi majunya tidak langsung. Yang paling belakang lihat jalan batal begitu ya. Nah, itu gerakannya 3. Ya, 3. Tapi kita jangan kaget, ada juga pendapat ulama nggak batal. Selagi ada khilaf, ya, sudah. Oh, mungkin dia mengerti tentang faham itu atau madhab itu, sudah selesai. Ya, nah, pokoknya kita jangan ribut-ribut yang masalah yang khilaf ya. Tapi dalam mazhab kita fi'lil qalil. Makanya tadi gerakan yang sedikit nggak batal seperti gerakannya Rasulullah. Rasulullah di atas mimbar, Rasulullah mundur 1, 2, cuma 2 aja. Nah, itu boleh. Ya. 3 nyambung itu batal. Makanya kalau mau maju ke depan, softnya kebetulan nggak bisa langsung sekaligus 1 kali. Nah, boleh 1, 2, stop, 1, 2. Itu melangkahnya. Ya, kalau di depan kita soft ada yang batal, atau ada yang renggang, kemudian kita masuknya itu bagaimana? Jangan 1, 2, 3, 4, nggak batal. Jadi angkat kanan, kiri, stop dulu. Yang penting ada diam dulu. Itu sudah putus, berarti cuma 2 gerakan. Lalu lagi 1, 2, begitu caranya. Ya. Kalau di Mekah, ya memang macam-macam pendapatnya. Selain macam-macam juga, nggak semua orang yang ada di situ orang yang alim. Ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti juga. Makanya orang Indonesia dulu paling sholatnya orang Indonesia paling masya Allah. Karena nggak banyak gerak itu, biasanya nggak mau. Mereka biasa, mungkin ada mazhab yang tidak membatalkan, ya memang nggak khusyuk juga, ya. Mungkin gerak begini, garuk-garuk, lihat jam. Anaknya nangis, begitu ya. Kalau kita batal itu sudah. Iya benar. Kalau anak nangis itu dipegang mulutnya, batal kita. Ya. Kemudian annal khutwatain la tubtilu shalah. Lihat, 2 langkah itu tidak membatalkan salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mundur dari tangga, mundur ke belakang 1, 2, enggak batal. Ada 2 langkah karena Rasulullah melakukannya. Ya. Walakin al-aula tarkul al-khutwah awal khutwatain wa ghairahuma min al-af'al illa li hajah. Tapi walaupun boleh 2 langkah, ya jangan kita melangkah kecuali ada hajat. Kalau nggak ada hajat ngapain? Maju mundur, maju belakang. Ini mumpung udah baru tahu hukumnya nih ngaji, kemudian sholat kemudian maju. Kenapa Pak? Nah, kalau gitu gimana? Makruh. Ya kalau nggak ada hajat ngapain? Nah, ini siap-siap nih kayak depan udah mulai mau batal ini. Pemanasan gitu ya. Enggak usah tunggu dulu benar-benar sampai keluar, ya. Wa in kana li hajah fala karaha. Berarti kalau ada hajat enggak ada makruh. Ya enggak makruh. Jadi kita juga mumpung sebenarnya ini babnya bab itu, tapi karena ini masuk ke dalam bab itu tadi, kalau ada soft yang kosong atau dia batal atau kurang rapat, kita boleh masuk langsung. Ya, boleh masuk dengan melangkah itu tadi 1, 2, stop dulu, kemudian baru lagi 1, 2. Begitu caranya, ya. Yang kelima, bahwa annal af'al al-katsira tafarraqat la tubtilu shalah. Ya, gerakan banyak tetapi tidak menyambung. Seperti tadi ya, 1, 2, stop dulu, baru 1, 2. Itu walaupun banyak enggak membatalkan. 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, enggak apa-apa. Yang penting 2 tidak nyambung ke 3. Kalau 3 dia batal. Ya. Tapi ngapain kita mau jalan-jalan? Itu kalau memungkinkan, misalnya kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, tiba-tiba softnya itu langsung kosong, orang maju semua begitu. Nah, itu bisa seperti itu, 1, 2, berhenti dulu 1, 2. Ya. Tapi kalau di sini kan nggak mungkin itu. Ya.
Tidak membatalkan ya. Apa alasannya? Kenapa enggak batal? Li'anna nuzul 'anil minbar was-su'ud takarrara. Ya, fajumlatu katsirah wa abdu mutafarriqah. Ya, karena naik. Rasulullah kan tadi naik salat. Ya, naik ke atas, di atas, kemudian mundur. Selesai naik lagi kan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bolak-balik. Kan enggak batal karena memang 1-2-1-2. Begitu langkahnya. Begitu ya. Tidak membatalkan. Kalau tadi ya 2. Kalau 3 gerakan langsung itu yang batal. Kemudian berikutnya yang keenam, jawazu sholatil imam ala maudhi'in a'la. Nah, ini dari hukum daripada yang ada di sini, diperbolehkannya sholatnya imam di tempat yang tinggi, boleh. Tidak makruh. Maudhi' a'la min maudhi'il ma'mumin liqasdi ta'lim. Tujuannya untuk mengajarkan, boleh. Nah, jadi kadang-kadang ada masjid yang ditinggikan. Ada kan? Ada masjid yang ada. Tapi kalau nggak ada hajat makruh. Oh, ini orang udah tahu semua caranya. Misalnya begitu. Ini orang-orang udah tahu cara sholat, ya udah polos-polos saja, rata aja, ya supaya sama antara makmum dan imam. Tapi kalau ada hajat, ini daerah sini orang baru masuk Islam, nggak ngerti cara sholatnya, maka kita tinggikan atau kita bikin apa seperti panggung gitu ya, supaya lebih tinggi daripada, nah boleh, itu diperbolehkan dengan tujuan tadi ya untuk mengajarkan, maka hukumnya mustahab, itu artinya sunnah. Wa kadzalika hum ittifa'il ma'mum 'alal imam. Bagaimana sekarang jika makmumnya lebih tinggi? Gitu. Makmumnya lebih tinggi daripada imam. Ya, sama kalau tujuannya makmumnya itu tadi supaya dia bisa melihat imam, supaya lebih jelas dia melihat imam, boleh. Pokoknya kalau ada hajat boleh, kalau nggak ada hajat makruh. Ya. Wa illam tadi ya, wa illam yaqsid syai'an min dalika fa huwa makruh. Jadi intinya adalah di hajatnya. Kalau punya hajat, ada keperluan ditinggikan tempat imam, hukumnya sunnah. Kalau tidak ada apa-apa, hukumnya makruh. Ya. Wa zada ashabu Malik. Tapi ini pendapatnya sebagian daripada pengikutnya Imam Malik mengatakan in qasada bidzalika at-takabbur batala salatuhu. Kalau niatnya tempat yang tinggi itu takabbur, sombong, batal. Ya. Tujuannya ibadah tapi sombong. Itu mana tempatnya tinggi khusus salatnya begitu. Nah, itu batal menurut pendapat daripada sebagian dari yang bermadhab Imam Malik ya. Faedah juga ilmu yang harus dipelajari daripada hadis ini yang ke-8 adalah anauyan bagi lil kabir awil imam awil alim idza fa'ala syai'an yukhaliful mu'tad. Kata dia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa atau enggak biasa? Rasulullah biasa atau enggak biasa tadi yang dilakukan oleh Rasulullah? Enggak biasa. Karena biasanya Rasulullah salat biasa aja, enggak naik-naik enggak. Di sini dikatakan dan seharusnya bagi orang yang tokoh, imam, alim, panutan, apa saja orang yang dianggap panutan, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak biasa kan? Kan itu nggak biasa itu, nggak biasa Rasulullah sholat di atas, kan nggak biasa aja. Nah, begitu. Jika seorang yang alim, ustadz, panutan, orang yang mengerti, dia melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, yukhaliful mu'tad, maka dia harus menjelaskan kepada orang-orang itu tadi supaya tidak terjadi fitnah. Apa sih hikmahnya? Kenapa? Kan tadi Rasulullah biasa sholatnya begitu kan, di tempat yang biasa, tempat yang rendah sama.
Itu kan masjid Rasulullah, enggak di mimbar Rasulullah salat biasanya, di mihrabnya. Dan mihrabnya rata, tapi itu ada di mimbar. Ini di luar kebiasaan, maka Nabi pun menceritakan, aku begini ini untuk mengajari kalian. Berarti sunnahnya, ya, jika kita melakukan sesuatu yang luar biasa, dia harus jelaskan kepada orang. Begitu, ya. Liyuzila raiba anhum, supaya tidak ada keraguan daripada orang-orang awam. Oh, begitu. Dan Nabi tidak suka melakukan sesuatu yang sekiranya nanti jadi orang-orang suudzon. Begitu. Ya. Suatu saat pernah Rasulullah SAW berjalan dengan salah satu istri beliau. Ada seorang sahabat lewat begini. 2 orang sahabat lewat juga. Dan itu ada di dekat-dekat masjid malam. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian diucapkan waalaikumsalam, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ini ibumu. Jadi Ummul Mukminin kan, istri Nabi kan ibu kalian. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak punya perasaan apa-apa ya Rasulullah. Begitu. Tapi ini Rasulullah mengajarkan juga, kalau kira-kira nanti orang suudzon, sebelum suudzon diajarin dulu, ini begini. Begitu. Ya. Jadi kalau lagi misalnya orang jadi suudzon, siapa ini perempuan nih? Apanya ini? Begitu, kasih tahu. Begitu. Ada misalnya ada yang curiga, nggak apa-apa, Bu, ini yang kedua, Bu. Itu misalnya. Ya. Daripada suudzon, begitu kan? Ini yang kedua. Berani nggak? Ada orang ditanya begini, kamu ini kamu sedang berhubungan dengan wanita? Kata diinterogasi oleh siapa? PM yang di rumah. Ya. Kata dia, astaghfirullahaladzim, kata suaminya, astaghfirullahaladzim. Kamu nggak percaya? Aku sudah tua, nggak mau yang haram, sudah nggak mau yang haram-haram, masih curiga semuanya. Kata istrinya, justru saya yang takut nih yang halal, kata dia. Yang halal apa maksudnya? Ya udah, ya, biar nggak ngantuk aja maksudnya. Ya. Wa minha, salah satu juga di sini yang ke-9 berarti ya, disunnahkannya ya istihbabu qasdi ta'limil ma'mum ya af'al shalah. Jadi waktu kita sholat, kita niatkan juga supaya kita mengajari orang. Kan ada orang yang diajari, Pak, kamu sholat salah, tersinggung nanti, ya, kurang ajar, ustadz baru dinyala-nyalain begitu, ya? Salah dia. Nah, gimana caranya? Ya sudah, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kan begitu. Ya, ada orang kalau dinasihatin nggak bisa kasih contoh aja. Nah, itu sekarang orang kalau mau jadi imam, kita niatkan juga supaya tadi ada orang salah sujudnya kepanjangan misalnya begitu, misalnya. Ada orang sujudnya sampai kayak push up gitu misalnya, gitu. Oh, terlalu panjang gitu. Oh, ini dari mana nih, sunnah mana ini misalnya begitu. Nah, kita sholat, gitu ya, kita sholat, niatkan mengajari orang itu tadi, ya sujudnya biasa-biasa aja. Ini ukuran karpetnya ini kan. Kalau terlalu panjang kejedot kan di situ kan. Jadi kita biasa-biasa aja. Itu tujuannya supaya oh begitu. Nah, ini sekarang ada pertanyaan begitu. Ini ada pertanyaan dengan itu. Apakah dengan kata sholat kan niatnya kepada Allah? Kok diniatkan juga untuk orang? Apakah boleh ini? Berarti nggak ikhlas dong. Begitu ya. Nah, itu bagi yang nggak mengerti. Nah, tapi bukan itu kata para ulama, enggak. Itulah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya sholatnya karena Allah, mengajarkannya untuk Allah karena Allah juga. Jadi itu tidak menjadikan berarti satu ibadah dua niat, enggak, bukan itu maksudnya. Ya, nah itu tidak masalah. Bukan berarti kita mengikut sertakan niat buat orang lain, bukan, tetap karena Allah. Ya. Nah, itu boleh.
tidak masalah ya. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain begitu katanya dalam riwayat ada orang wudunya acak-acakan ya, sudah tua wudunya masih acak-acakan. Tapi orang tua kalau dinasihatin gimana? Belum tentu dia bisa nerima. Ya kan? Akhirnya Sayyidina Hasan dan Husain mengatakan kepada si orang tadi, ya. Coba tolong dinilai mana yang lebih baik, sholat wudhuku atau wudhu saudaraku, Hasan atau Husain, mana yang lebih baik? Wudhulah dia, ya. Sayyidina Hasan meminta ini si orang yang wudhunya acak-acakan si orang tua tadi untuk menjadi hakim, ya, wudhu yang bagus seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wudhu bagus, dia lihat. Nah, kemudian yang kedua gantian Sayyidina Husain yang wudhunya juga bagus juga dengan wudhu yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ketika melihat itu, ini orang capit bijak, langsung tersentuh ya. Kata dia, wudhu kalian berdua lebih bagus daripada wudhuku. Masuk menjadi pelajaran ini, ya. Dia nyambung ini, ya. Dia bilang wudhu kalian berdua lebih bagus dari wudhuku. Ya. Jadi bagi orang yang punya dzauq, yang bisa disentuh dzauqnya, rasanya, ya. Tapi untuk yang nggak punya hati ya nggak paham, ya. Kamu ini yang dua bagus, tapi saya lebih bagus. Kamu bagus, saya lebih bagus. Ya karena nggak ada mizan ilmunya itu dia. Makanya harus belajar, mengaji itu tujuannya itu tadi. Ya, kalau semuanya dengan ukuran ilmu enak, nggak ada yang harus gontok-gontokan. Ya, mana yang khilaf ya khilaf, mana yang sudah disepakati oleh para ulama kita sampaikan, maka nggak perlu ada tadi ya. Tapi biasanya orang kalau punya sedikit itu apa aja ya, apa aja kayaknya mau ditabrak semua begitu ya. Karena dikit-dikit ya. Kalau punya dikit, kalau punya banyak dia akan tawadu, akan lebih mudah mengerti. Ya, tapi kalau punya dikit, yang lebih dari dia punya berarti salah. Karena dia tahunya dikit, dia punya sedikit. Ya, begitu ada yang lain kaget masuk ke Indonesia, Al-Fatihah, oh jadi masalah, bid'ah, dhalalah. Ya Allah, jauh-jauh jadi dai, ya jauh-jauh dari Saudi datang ke sini. Cuma mau membid'ahkan orang baca Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah dijawab oleh para ulama dan itu sudah dilakukan oleh para ulama yang banyak sekali. Ya, makanya kita sayangkan kadang-kadang kalau masih membahas yang hal-hal yang enggak penting itu tadi. Ya, ada waktu ya? Masih ada waktu? 5 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti bab berikutnya. Bab lain. Iya. Kalau kondisi perang salatul khauf namanya. Kalau salatul khauf dia lebih lagi ya. Kalau salatul khauf itu dia boleh gerakannya bebas. Ya, dia bisa lari, bisa kayak perang dia sambil sholat itu dalam kondisi tertentu. Ya, itu khusus di waktu sholatul khauf. Ya, beda kalau yang tadi dalam sholat dalam kondisi aman. Tapi kalau tadi dalam keadaan perang nanti ada caranya. Ya, ada cara yang lain. Ya, tanya aja apa? Poligami? Oh, itu hukumnya. Ya, fadhal Pak Imam. Naam. Waalaikumsalam. Ini soal niat ya. Tadi waktu kita lihat bahwa sholat itu dibarengin yang ajam Nabi Abid yang ceritakan. Ini sedang puasa beda. Saya puasa
contohlah saya puasa lauk karena tamu tiada dan saya iringin dengan puasa ini saya kaitkan dengan saya bisa benar-benar saya bisa ketemu dengan para aulia itu. Puasanya mensyukuri bagaimana? Maksudnya tabarukan, diniatkan biar dimudahkan gitu kita. Ya hajat, kalau hajat boleh hajat boleh. Ya, Dengan hajat, Hah? Jadi kita niat puasa kan karena Allah. Ya. Jadi niat kita dikaitkan Dengan hajat. dengan hajat itu. Hajat aja lah yang gampang ya. Kita dengan hajat boleh. Artinya kita sholat, karena ada sholat hajat juga. Kita sholat, tapi karena hajat. Kita baca Al-Quran, kita punya hajat. Misalnya apa itu yang paling bagus untuk orang punya hajat, misalnya gitu. Kita baca surat Toha ya sebelum fajar. Ya sebelum fajar itu bukan jam 7. Sebelum fajar ya. Jadi kita bangun itu hajat misalnya. Boleh baca ini niatnya apa? Kita mau puasanya karena Allah. Itu ya, karena Allah. Kemudian saya dengan puasa ini saya punya hajat pula boleh, enggak masalah. Itu diperbolehkan. Ya. Ayo. Dikasih kemarin nggak dikasih waktu tanya terus. Sekarang kasih. Yang mana itu? Ya, bagaimana? Apa ke depan, mundur atau ke samping? Boleh. Kalau ada hajat, misalnya tadi, kalau makmum yang di soft yang ke depan ada yang batal, soft kita di depan ada yang batal. Kemudian yang belakang nggak maju-maju, nggak paham, ya, atau dia sudah terpatri dengan sejadahnya. Nah, dia punya sejadah bingung. Kalau saya maju dipakai orang nanti. Nah, misalnya gitu, ya sudah. Yang samping boleh geser. Yang samping boleh geser. Itu hajat namanya, ya hajat. Tapi yang betul yaitu di yang depan maju. Ya, karena ada fadilah di situ ya. Depan maju, nanti yang sana maju lagi. Kalau nggak maju juga kita merapatkan. Begitu. Ya. Apalagi yang misalnya gerakan yang diperbolehkan. Kalau kita sholat sendiri, nah ini. Kalau kita sholat di soft sendiri, yang lain sudah ada soft, kemudian kita datang paling akhir. Kita sendiri kan nggak boleh sendirian itu. Di dalam soft sendirian. Nah, itu disunnahkan kita menarik orang yang di depan. Tapi ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya diantaranya apa? Takbir dulu. Justru takbir. Allahu Akbar. Kita dengarkan suara kita. Yang di depan kita tahu. Oh, ini di belakang ada orang sholat. Kalau orang salah. Ya. Ini preman baru tobat lagi sholat. Mau khusyuk dia. Langsung ditarik. Nggak bisa berantem, dia kurang ajar. Misalnya begitu ya. Ya itu ada caranya. Takbir dulu Allahu Akbar, baru kita tarik. Begitu. Dan itu kalau syaratnya kalau dia sendiri. Kalau dua ini kurang rame, nggak boleh. Misalnya. Kalau sudah, yang penting ada temennya, nggak boleh. Di belakangnya sudah 2 orang, kayak kurang rame nih. Kemudian tarik orang, nggak boleh. Ya, takbir. Kemudian juga disyaratkan kita yakini bahwa orang yang kita tarik itu tahu hukumnya, sudah pernah ngaji juga. Kalau enggak tadi kan. Kemudian juga yang sudah kita tarik kan kosong itu, nggak boleh kita yang maju. Allahu Akbar. Dia tarik, dia mundur, kita maju. Pasti berantem nanti. Itu nggak boleh. Ya, nanti kita bahas itu ya, insyaallah. Bagaimana cara tadi, ya. Sudah. Adzan ya? Adzan. Iya. Yang gimana?
Ah? Bebas saja, bebas ya. Tapi Rasulullah SAW mendahulukan apa-apa sebelah kanan, tayammum ya, kanan dulu. Gitu ya. Tapi nggak ada di sini tidak disebutkan, ya di riwayatnya tidak disebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.